92,5 Maestro FM House Sweet the Sound. Asik. Asik. Biasanya dari Jalan Kaca Piring 12 Bandung, tapi kali ini live dari Bumi Pancasona, Kota Baru Parayan Bandung. Kok jauh bener? Iya, karena kita lagi ada acara koral, Koral. kompetisi olahraga antar alumni. Asik. Dan hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan keluarga besar alumni SMAK 1 BPK Bandung. Dan saya juga alumni, saya alumnus. Saya juga alumnus kalau gitu. Yes, saya Theophilus Tianto dari lulusan tahun 91 dan rekan Saya Ivan Filipus, saya ngomong-ngomong lulusan tahun berapa? 97 ya. Oke, 97 pasti temannya Helen ya, betul ya? Bukan, saya 96. Oh, 96. Oh, bukan 97, 96. Oh, oke. Mukanya 2007. Ya, tapi kamu mukanya 97, nggak apa-apa ya, lebih muda setahun ya. Oh, iya, okay. Baik, boleh. hari ini kita akan bincang-bincang dengan keluarga besar alumni SMAK 1 BPK Bandung yang ketuanya hadir di sini. Oh iya? Yes. Kalau gitu gimana kalau kita panggil aja? Kita panggilkan, ini dia Bapak, Koko. Kan kita manggil Koci deh, Koko, Cici, Dede. Kamu Dede. Oke, saya Dede. Kamu manggil aku Koko. Oke, siap Koko Teo? Iya. Oke. Dan kita panggilkan inilah dia Lim Hendra Irawan. Tepuk tangan dong. Lulusan tahun 84, inilah dia Ketua Keluarga Besar Alumni SMAK 1 BPK Bandung. Silakan. Ya, di tengah dong, sebelah sini dong. Yes. Ini kita live di maestroRadioBandung.com di websitenya. Kita live. Juga kita nggak IG live-nya. Pak Felix nggak datang ya, Ko Felix nggak datang ya. Mereka lagi sibuk di Koral. Oh, mereka lagi sibuk siaran live di Koral. Iya, tadi saya lihat soalnya kita lagi pertandingan basket antara alumni SMAK 1 dan juga alumni Aloysius. Ya, Santo Aloysius. Ya, lagi bertarung Putri ya. Putri. Oke. Silakan. Ko Hendra, ini kita lagi ada acara mau menuju. Ini ceritanya ngapain sih kita bikin acara seperti ini? Dalam rangka apa? Oke, pertama-tama selamat sore semua yang ada di lokasi dan selamat sore untuk semua sobat Maestro 92.5 FM. Yes. Kita hari ini tanggal 3 Agustus kita ada di keseruan, kehebohan, Basar Helen Mami yang suka makan. Betul. Wow. Dan di waktu yang bersamaan kita juga ada event kompetisi olahraga antar alumni. Oke. Tanggal 2 dan 3. Yes. Seperti yang tadi dikatakan, di luar kompetisi olahraga antar alumni kita yang melibatkan basketball, bulu tangkis, futsal, dan tenis meja, kita juga ada exhibition game, pertandingan persahabatan. Kemarin tim putri kita bertanding dengan tim Trinitas. Terus siapa yang menang tuh? Tentu Trinitas. Luar biasa ya. Emang lawannya tangguh-tangguh ya kali ini ya. Hari ini Aloysius, saya belum dengar kabarnya nih siapa yang menang. Ya. Saya terakhir kesini sisa 5 menit lagi. Oh iya? SMAK 1 berhasil akhirnya mengungguli setelah kalah. Gitu ya. Dia kalah, babak 1 kalah. Babak 2 nyusul nih. Nah, semoga 5 menit saya lagi. mah kurang ngerti untuk urusan olahraga mah, saya mah besarnya di agama. Oke, Pak Hendra, terus ini rangka apa nih? Ada hubungannya sama reuni akbar atau apa nih misalnya? Ya, jadi tahun ini kami SMAK 1 BPK Penabur Bandung ulang tahun yang ke-60. Wow, berarti udah 60 angkatan ya? 60 angkatan. Lulusan pertama tahun 66. 66. Jadi mereka saat ini rata-rata berusia 78 tahun. Oke. Dan lulusan yang paling muda ini baru lulus beberapa bulan yang lalu, mereka 18 tahun. Wow. Lulusan tahun 2025 ya? 2025. Oke. Betul. Dan kenapa di Bumi Pancasona Kota Baru Parayangan diadakannya? Jadi kita buat satu rangkaian yaitu Road to 60. Yes. Kita ada 30 acara. 30 acara. Plus acara puncak, jadi ada 31 acara di dalam waktu kurang lebih 11 bulan. Yes. Waduh. Nah, mungkin Koko, Cici, Dede, teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di lokasi bisa lihat kita penuh dengan warna oranye kemerahan. Ya, karena kita disupport oleh Amidis. Oh, pantesan bawa-bawa air Amidis ya? Yes. Ini airnya ya, Amidis ya? Amidis special edition yang tanpa label. Karena betul-betul ini yang untuk sustainable issue. Cinta lingkungan ya? Cinta lingkungan. Gak buang plastik Dan sembarangan. kenapa kita di KBP, Kota Baru Parahyangan? Karena kita juga disupport full. Wow. Kegiatan kita secara dana, secara service, dan banyak hal oleh Kota Baru Parahyangan. Wah, kalau Bahkan gitu luar biasa ini Kota Ya. Baru Parahyangan dong. Katanya Kota Baru Parayangan juga memfasilitasi buat bikin video Sarebu ya? Betul. Mungkin bisa cerita sedikit video Sarebu? Nah, jadi kita itu
tanggal 16 Agustus, Oke. which is 2 week from now, kita akan ada gladi resik pertama Oke. untuk pembuatan video 1000. Nah, apa itu video 1000? Video 1000 adalah satu kegiatan di mana kita menciptakan lagu secara khusus untuk ulang tahun ke-60 dan kita akan melakukan video syuting untuk gerak dan lagunya. Oke. Gerak dan lagu. Khusus alumni Aha. dan kita akan final syutingnya itu tanggal 20 September. Oke. Jadi Itu melibatkan semua alumni ya? semua alumni. Wow. Dan amazingly lulusan pertama tahun 66 itu ada Dr. Tarmin, 78 tahun. Oh, dokter kandungan ya? Ya, Oke. beliau ikut. Wah. Dr. Hani lulusan 66 78 tahun, beliau juga ikut. Wow, dokter Nah. Hani yang cantik itu kan ya? Ya, jadi Oh. untuk Koko Cici Dede kalau belum ikut ketinggalan deh. Waduh. Benar-benar. Harus Masa hadir. ketinggalan. Yes, yes. 16 Agustus kita tunggu jam 7 pagi di lapang parkir IKEA. Kalau Lapang bahasa parkir IKEA. kerennya mereka Ya. itu Town Center 2. Town Center 2. Ya, Wow. itu lapang parkir IKEA jam 7 pagi 16 Agustus. Oke. Dan ini sengaja diciptakan lagunya untuk itu kan? Lagunya katanya diciptakan sengaja ya? Lagunya sengaja diciptakan professionally created, By? yang lirik oleh Sundea, Wow. lagunya diciptakan oleh Ken Steven, Oke. seorang profesional di bidang musik. Dan yang amazing, karena paduan suara kita keren, ini lagu udah direkam oleh paduan suara, di arrange 4 suara oleh Wisnu Dewanta. Itu paduan suaranya anak-anak alumni SMAK 1 BPK? Semua alumni SMAK 1 BPK. Wow. Wah, ngeri ya. Dan itu siapa tuh? Sundia tuh siapa sih? Sundea itu putri dari Jim Supangat. Oh serius? Kalau di Anaknya Jin Indonesia, Supangat? nggak ada yang nggak tahu harusnya. Kalau Iya orang dong. seni, Kenal. 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 Heeh. enggak ya? Teman-teman main dia. Nggak kenal? Enggak. Sama. Terus terus lagunya itu nanti bakal jadi tim lagu untuk video 1000. Tim song video 1000. Oke, dari Bumi Pancasona sama-sama kita nikmati lagu. Apa judulnya nih? 60 tahun SMAK 1 BPK 60 tahun Penabur SMAK 1 BPK Nabur Bandung. Bandung. Kita dengarkan lagunya. Kita keluarga punya banyak cerita. SMAK 1 BPK Penabur Bandung yang tercinta, berkumpul bersama penuh hangat dan mesra. Rintangan bukan halangan jika bergandengan tangan. Yang tak lalu jadi kenangan, yang akan datang jadi harapan. Raya benda cahaya, pancarkan kirana surga. Oh, 60 usia SMAK 1, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. Kita keluarga punya sebuah cerita.
Puskesmas 1 BPK, penabur Bandung yang tercinta. Semoga tiap benih berbuah jadi kasih, kiranya membawa dampak dalam pikiran indah. Yang telah lalu jadi kenangan, yang akan datang jadi harapan. Raya benda cahaya, pancarkan kirana surga. Oh, 60 Puskesmas 1, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. Bersyukur atas kasih Tuhan, bersekutu dalam namanya, berdampak untuk Indonesia. Puskesmas 1 BPK, penabur Bandung. Puskesmas 1, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. 60 Puskesmas 1, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. Satu, satu, satu di hatiku. Sembilan 92,5 Maestro FM Bandung House with the Sound. Masih Yes. bersama dengan kita semua. Dan Dan- bersama saya masih ada Koko Theo dan juga Koko Hendra. Iya, terima kasih Dede Ivan. Asik. Ya kan Koko Kenapa dan jadi Dede ya gua? ceritanya ya. Nah, hari ini kita akan undang narasumber. Ini tema dari acara hari ini apa sih? Tema kita sore hari ini sekolah kita, cerita kita. Wow. Kenangan dulu, semangat kini, harapan nanti. Wah, itu sih pengingatkan aku pada mantan-mantan. Mantan apa maksudnya? Mantan guru. Oh, mantan guru. Mantan teman satu kelas dan yang Mantan lainnya. apa lagi? Mantan teman main. Oh, banyak mantan teman orang. main. Oke. Dan saya juga ingin menyapa alumnus dan alumna. Ya, kalau alumna teh ceweknya. Oh, gitu? Alumnus teh lalakina. Kalau alumni? Ya, kalau alumni semuanya Oh, ya. gitu. Saya mau menyapa para alumni, terutama yang pakai baju kuning lagi di tangga tuh, yang pakai baju kuning-kuning, ada yang cantik-cantik. Ah, itu alumni ya. Sebelah sini juga nih cantik Pester, selamat sore Pester. Ya, juga Helen dan teman-teman. Untuk Yuli dari Lembang jauh-jauh Tante, apa kabar Tante? Ya. Aduh, selamat berkunjung dan hari ini kita akan bincang-bincang Iya. dengan kita mau ada acara seminar kebangsaan. Betul nggak? 9 Agustus. 9 hari Sabtu ini. Agustus di mana? Tempatnya di Museum Tionghoa Bandung, Jalan Nana Rohana. Oke. Hari Sabtu 9 Agustus jam 8.30 Yes. seminar kebangsaan Hah? dengan judul Bersatu Berdaulat dalam Harmoni. Bersatu berdaulat dalam harmoni. Bersatu Dan- berdaulat dalam harmoni. Dan Oke. hari ini, De Ivan, Yes, Koko. kita akan bertemu dengan para narasumber. Oke, siapa Ya. narasumber kita sore Salah hari satunya ini? kita akan panggilkan, Bentar. Sebelum dipanggil narasumber, Hah? saya mau ngajak dulu dong kalau yang bisa dengar suara kita Aha. dan masih berkeliaran, Yes, berkeliaran. Hah? Kita sediain kursi-kursi kok di depan sini. Ya, boleh dong. Jadi kalau Boleh Koko dipenuhi Cici Dede Tante kursi-kursinya ya. Om silakan kalau yang mau duduk silakan di depan sini temenin Cici Helen di situ boleh duduk. Yes. Nanti bisa ngobrol-ngobrol sama kita ya. Iya. Oke. Baik. Dan untuk teman-teman yang ada di dalam kendaraan juga pada banyak dengerin untuk Lani dan Victor. Lani Victor hati-hati jalan ya. Ya. Oke, tadi gue udah janjian sama Lani sama Victor. Oh gitu ya, dan dengerin juga buat tadi. Henny khususnya. Oh, Itu iya? selamat dengerin di rumah ya. Henny siapa ya? Ada aja lah pokoknya. Oh, kirain istri lo. Oke. Dan kita akan memanggilkan ini adalah seorang alumna Yes. dari lulusan tahun 2019. 2019. Namanya adalah siapa?
Vanessa Shania. Vanessa Shania. Kita panggilkan Vanessa Shania. Tepuk tangan dong. Wey. Koko Cici Dede. Oke. Vanessa aduh. Shania biasa dipanggilnya Sasha ya. Sasha panggilannya? Sasha, Silakan, Sasa, Sasha, apa tuh? Wow. Vanessa Shania ini seorang sarjana hukum loh. Dan seorang notaris juga. Wih. Ya, mungkin boleh sambil duduk nanti ya. Oke, beliau adalah Kepala Departemen Lintas Agama dari Alpenindo. Apa sih itu Alpenindo? Alumni Penabur Indonesia. Ya, wow. Ini Kepala Departemen Lintas Agama. Jadi menangani kerukunan umat beragama Indonesia ya. Dari berbagai agama. Oke, luar biasa. Beliau juga merupakan, apa nih? Ko Hendra mungkin bisa sambil kenalin. Ini kayaknya Ko Hendra kan kenal banget nih. Beliau ini katanya bergabung dengan NU sebagai apa? Ya, adik alumni ini seseorang yang di mata saya sangat spesial. Karena beliau adalah seorang yang sangat care, concern mengenai pembauran, mengenai harmoni. Karena kita di Indonesia kan betul-betul Beragam ya? sangat beragam. Perbedaan agama, perbedaan ras, suku. Sasa ini aktif di Nadatul Ulama. Anggota dari Pergunu. Persatuan Guru Nadatul Ulama. Wah, ini Bu Guru nih ya. Seorang yang bisa digugu dan ditiru ya oleh para. Betul kan guru kan gitu ya, digugu dan ditiru. Terus beliau juga anggota PWNU ya. Aktivis di PWNU. Ya, tapi apa itu? apa persisnya harus nanya langsung Oke, dong. Sasha, kita beri tepuk tangan dulu untuk Sasha dong. Yeay. Sasha, gimana cerita dulu nih? Dulu lulus waktu di sekolah di SMAK 1 emang udah kebayang nih bakal aktif seperti hari ini? Nggak pernah kebayang sebetulnya. Dulu pas lagi SMAK 1 kan ngambilnya jurusan IPS. Ya. Terus pada saat itu di tahun aku masuk, memang ada kewajiban untuk bikin karya tulis pada Oke. saat itu. Itu syarat untuk program IPS nih biar bisa lulus. Nah, kita dibikin undian, dapat topiknya apa aja. Anak-anak tuh dibagi untuk undian. Nah, aku dapatnya sejarah. Sejarah. Jadi kita harus cari apa nih yang mau diteliti gitu untuk topik sejarah. Nah, terus aku kenapa bisa kepikiran untuk menelitinya Nadatul Ulama pada saat itu? Oh iya? Karena sebenarnya karena judulnya ditolak. Jadi nggak semua penolakan itu akhirnya buruk ternyata. Oh iya, ternyata Jadi, membawa kebaikan karena ya. tadinya judulnya mau ngambil tentang Rusia ditolak, mau ngambil tentang Tiongkok udah banyak ya kita kan Iya, apalagi iya. base-nya kan mostly Chinese ya. Iya. Ditolak terus, tolak. Akhirnya aku capek nonton TV lah di rumah pada saat itu. Terus pas nonton yang Nah dilihat? pas nonton ini, ada siapa nih? Pak Jokowi kan udah, mungkin agak kedengeran. Tapi Iya. ini siapa nih wakilnya tuh waktu itu Pak Maruf Amin. Kok dia usianya maaf udah lanjut tapi bisa nih tetap aktif dalam perpolitikan. Akhirnya aku coba search di Google, ternyata dia dari Nadatul Ulama pada saat itu. wow. Terus kan aku cuma taunya Nadatul Ulama nih ormas aja nih gitu. Yep. Lalu karena agak penasaran, cari-cari deh ini apa sih dan kenapa dia hits banget gitu di Indonesia, kenapa sih gitu. Ternyata dia dari ormas jadi parpol, dia kembali lagi ke ormas, dia tetap hits. Yes. Jadi aku pada saat itu penasaran meneliti kenapa dia bisa hits. Biasanya orang kalau kiblatnya udah berubah, organisasi kiblatnya berubah, dia akan redup. Gitu kan. Jadi pada saat itu judulnya adalah Kontribusi Nadatul Ulama pada Masa Orde Baru saat kembali ke Hito 1926. Aduh, masih ingat? Ingat dong. Hah? Itu kan udah berapa Udah tahun yang lalu ya? lumayan beberapa tahun yang lalu terus ya. gimana hasilnya? Baik? Hasilnya baik. Jadi pada saat itu ketika datang ke sana, of course pertama kali penolakan juga. Apakah ada dari pihak sekolah? Ada, itu jujur aja. Kenapa? Sensitif, topik yang sangat sensitif. betul. Lintas agama dan juga lintas ras bahaya nih Yes. untuk Bahaya, kita nih. betul. Sangat bahaya. Padahal Tapi, justru kalau ngebahas tentang lintas agama, lintas ras, etnik itu sepertinya malah bagus ya. betul, tapi kan takutnya kita dicapnya kita memang minoritas. Iya. Baik dari secara agama kita atau secara suku. Takut. Ini kan Iya. anak kecil nih pada saat itu. Anak 17 tahun, nih salah ngomong gak nih? Salah Iya. bertindak gak nih? Anak Iya. di tempat orang lain, bawa-bawa nama sekolah lagi. Padahal- kan. Nama sekolah itu. Padahal Takutnya Tuhan jadi- sendiri tidak pernah memberikan roh ketakutan ya. Benar-benar besar di agama ini. Kalau kita takut justru kita tidak jernih berpikir lagi ya. Betul. 2 Timotius 1:7. Oke. Nah, Iya, betul. apa peran Sasha sekarang untuk acara seminar kebangsaan ini? Nah, di seminar kebangsaan ini kita kan mendatangkan beberapa orang nih. Ada Pak Wali juga Ya. dari orang pemerintahannya, juga ada Pak Joni dari masyarakat Tionghoa Peduli Bandung
ya. Terus ada Pak Joni Toat ya? itu. Sama Pak Wali Kota Pak Kang Betul, Farhan. Kang Farhan Harus juga. datang nih masih bisa daftar Asik nggak nih sih gitu. kita? Ini sebuah kesempatan yang sebenarnya luar biasa untuk kita Yes. keluarga besar alumni SMAK 1 punya kesempatan dengan pemerintah ya. Ini kan orang pemerintah, dia appreciate juga loh untuk acara ini. Jadi kenapa harus datang supaya pertama itu untuk kita nih, ini kan keluarga besar alumni, untuk membuka wawasan kita. Kenapa sih selama ini sulit sekali kita bisa bergabung di dalam keberagaman. Untuk yang mungkin non-Chinese, non-Kristen juga, bisa juga lebih mengerti nih posisi kita-kita ini. Kenapa dulu kita sulit sekali untuk ikut. Kenapa kita sulit sekali untuk kontribusi gitu. Apa sih sebenarnya kendalanya dan bagaimana seharusnya solusinya dari kita sendiri, dari mungkin didikan keluarga dan juga dari pemerintah. Bagaimana nih kita bisa memberikan fasilitas untuk keharmonisan tinggal Itu mah dari di dulu dari orang tua kita juga Indonesia, bilang gitu ya, Sasya ya. Nggak tahu Iya. orang tua Sasya. Kalau orang tua aku zaman dulu juga ngilu-ngilu politik lah, politik teh nipu politik sih. Liar ya, kalau kita tidak mau terjun ke politik, berarti kita seperti menyerahkan negara ke tangan setan. Iya dong, kamu nggak mau berkontribusi. Iya, betul. Ya, minimal kamu datang ke bilik pemilihan, Ivan. Betul. Ivan. Oke. Ngomong-ngomong, Siap kok. masih bisa daftar nggak sih acaranya Seminar Kebangsaan? Masih. Masih? Pendaftaran masih dibuka. Oke. Memang limited karena tempatnya juga limited. Oh, oke. Jadi kalau mau daftar, please do it as soon as possible. Caranya gimana? Caranya ada linknya. Bisa cek di kita punya IG, ya. IG kita ada KBA SMAK 1 BPK Bandung. KBA BDG SMAK 1 BPK Bandung. Bandung ya. Di sana kita bisa daftar ada Google Formnya. Oke, terus di situ kan ada booth-nya KBA. Bisa Bisa daftar daftar situ? situ, Bos. Bisa daftar ditanya situ ya? dengan jelas di situ. Oke, Ya. oke. Terus Ada bayar berapa? QR-nya juga Bayar rasanya berapa? ya. Free. Oh, free? Kita tidak pungut bayaran, bahkan kita disupport nanti akan dapat snack by Kopaka. Oh, Kopaka ya? Wow, terus ada goodie bag lainnya kali ya? Enggak ada, Nggak, snack cuma by Kopaka. Cuma Kopaka, ya. Kopaka laki perempuan. Hah? Laki perempuan Kopaka. Kopaka, Ciani perempuan. Kopaka laki, kalau Kenapa? kalau perempuan Cipaka. Gua bilangin ya, Ciani. Oke, Vanessa kamu kok lebih cantik aslinya daripada fotonya. Asik. Waduh, bisa aja nih. Vanessa, terus tujuan Vanessa sendiri bicara untuk para peserta ini apa? Tujuannya apa, harapannya Vanessa? Harapannya itu kalau memang dia seperti saya dari minoritas, ya baik secara agamanya atau secara sukunya, untuk punya keberanian sebenarnya, keberanian coba. Karena itu susah banget. Coba apa? Coba untuk mengenal, coba untuk bergaul gitu. Kadang-kadang kita kan ada sedikit stigma, mungkin turun-temurun, entah itu dari keluarga, entah itu dari lingkungan kita. Oh jangan loh, bahaya loh, nanti lu dikucilin, nanti Mungkin lu karena begini punya dan trauma begitu. juga kali. Ya betul, itu kan banyak nih sejarah masa lalu yang kita juga sebenarnya nggak alami. Yep. Karena kita masih terlalu muda pada saat itu. Tapi ya tidak semua orang seperti itu. Iya. Dan juga kita juga nggak mau dong dicap karena ada segelintir orang kita dicap sama. Kita juga nggak boleh lakukan itu ke orang lain. Jadi sebenarnya untuk membangun awareness ini dan juga untuk yaitu kembali lagi ke tema kita, bersatu berdaulat dalam harmoni, tujuannya adalah supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Yes. Kita bisa happy untuk tinggal di kota ini, di Indonesia ini dengan damai gitu. Luar biasa ya. Sekarang Vanessa usia berapa sih? 24. 24 sayang banget ya. Anak aku baru umur 11 yang laki. Apa-apa deh, mungkin di lain kehidupan lain. Ivan mau nanya apa nih sama Vanessa? Dan kalau kita lihat ya sebenarnya apa sih yang sebenarnya pertama kali selain tadi ya ditolak terus akhirnya begitu kan saya sempat baca-baca begitu tahu namanya Vanessa sempat baca. Yes. Kamu sampai datang ke NU lalu bener-bener nanya segala macam apa sih sebenarnya idenya tuh seperti apa gitu. Mungkin bisa diceritain kenapa tiba-tiba kamu bisa bergabung dengan NU, datang sengaja buat bikin tugas itu tadinya? Iya awalnya Oh iya? tugas begitu. Terus gimana, coba ceritain. Jadi awalnya memang datang karena kepepet ya. Kepepet, karena iya. mau lulus nih dari SMAK 1 dari program IPS, masa nggak beres karya tulisnya. Terus minta data-data kayak misalnya berapa banyak jumlah fasilitas yang NU punya. Dulu bagaimana sih aku menggunakan metodenya jadi studi pustaka, baca-baca buku yang udah ada dan Oke. juga wawancara. Wow. Nah pada saat itu ketemu dengan Pak Kiai Haji Ahmad Dasuki. Wah, Nah hebat dong.
baik sekali responnya itu di luar daripada ekspektasi aku pada saat itu. Aku datang ke sana itu sendiri. Kenapa pada saat Nggak itu? diantar siapa-siapa? Nggak ada. Waktu itu belum sama Mario 17 tahun. belum ya? Belum pada Oke. saat itu. Terus juga dari guru pembimbing kebetulan berhalangan. Jadi kayak Vanessa ya udah dah pergi sendiri Takut aja. kali guru pembimbingnya. Guru Pergi pembimbingnya sendiri kamu deh, takut kali gitu. nemenin kamu. Cobain, udah pergi aja sendiri katanya. Siapa sih namanya? terus akhirnya bisa ya. Dan akhirnya Bisa. kamu kan notaris juga ya, menangani surat menyuratnya mereka juga. Aku masih menuju proses menjadi notaris. Oh. Tapi waktu itu sih udah diomongin, nanti kamu jadi notaris NU ya, amin dong. Kalau Amin dikasih dong. kerjaan masih Notarisnya tolak. NU, keren banget ya. Aku Asik. bangga menjadi kakak kelas dia. Iya dong. Oke, gitu. dan kita nanti akan bincang-bincang lagi sama Vanessa ya. Dan hari ini kita kedatangan satu lagi tamu. Oke, satu lagi siapa? Satu lagi Lihat siapa dulu nih? contekannya. Sok. Sebentar dulu. Ini gak boleh sebut namanya. Kenapa? Nah, Koko Cici Dede, kalau Anda lihat kaos saya, ya, kaos saya dan kaosnya Kohendra ya. Ada itu ada tulisannya 80 bersatu berdaulat. Rakyat sejahtera Indonesia, maju. 80. Nah, logonya ini yang bikin adalah alumni Semak 1. Iya. Serius loh. Dan siapa beliau? Silakan. Beliau adalah Bram Patria Yosugi. Nah ini Kita adalah panggilkan Bram, tepuk tangan untuk Bram. Wey, Wow. Dia alumni juga dari angkatan 2012. Silakan sebelah Lulus sini, tahun 2012 ya. Wow, mungkin sebelah sini. Oke. Wah, Bram, apa kabar Bram? Kalau Vanessa lulusan 2019, 2019. 19. Kamu lulusan 2012. 2012. Iya. 2012. Wow. Kalau 2019 sama Om Theo beda sedikit. Iya. Sionya beda sedikit, cuman 2 kali putaran aja. Benar-benar ya. Luar biasa. Oke, Van. Oke. Awas nanti habis ini di luar. Oh, iya, oke. Bram tuh memang kamu tuh memang ahli gambar atau memang desainer, sekolahnya apa? Mungkin kok bisa sampai sih bisa nyiptain logo seperti itu ya. Saya sendiri kalau nyiptain logo gitu nggak bisa ya. Gimana Bram? Mungkin bisa cerita dikit Bram? Awalnya sih mungkin ya seperti banyak desainer pada umumnya juga. Jadi awalnya pasti suka gambar dulu. Di Semak 1 dulu memang suka gambar ya? Ya, jadi mungkin kalau kita ngelihat buku-buku cetak tuh yang pelajaran-pelajaran isinya gambar-gambar kebanyakannya. Kalau zaman dulu kan mungkin coret-coret gambar pahlawan dan segala macam. Jadi awalnya mungkin dari sana juga. Iya. gitu. Kamu juga suka coret-coret di meja belajar di meja Semak 1 itu kan bukan kan? Ada ya? Nggak apa-apa. Kayaknya nggak bisa ngaku. Bapak Ibu, Koko Cici jangan dilarang kalau anaknya suka gambar ya. Dihukum aja. Yang penting dihapus lagi. Oke, hapus lagi ya. Terus gimana? Kamu melanjutkan studi di bidang gambar-gambar gitu? Ya, jadi setelah SMA itu kan ada pemilihan juga nanti kuliah mau apa nih gitu. Dan saat itu emang udah cukup yakin juga bahwa aku tuh mau masuk DKV gitu. Desain komunikasi visual. Wow. Cuma waktu itu sih memang fokusnya pengen seneng gambar nih, pengen jadi ilustrator jadi emang fokusnya gambar. Tapi ternyata udah kuliah ngelihat lagi, oh sebenarnya di seni rupa tuh ada apa aja sih? Oh. Dan di sana mungkin baru kenal nih, oh ada yang namanya desain grafis, ada yang namanya bikin logo, bikin branding gitu. Baru Terus kenal. sekolahnya apa? Kuliahnya jadinya? Jadinya kuliahnya DKV, aku di FSRD ITB. DKV. Oh, wow. Fakultas Kalau Seni Rupa. Vanessa kuliahnya di mana? S1-nya? S1-nya di Parahyangan, S2-nya di UI. Kalau S1-nya fakultasnya apa? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Memang fakultas hukum. Kan SH dia. Kan Ya, SH. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan itu memang fakultas hukum terbaik ya yang Iya. pernah ada. Saya juga lulus itu. UI-nya waktu itu jurusannya apa UI-nya? San. Ambilnya kenotariatan untuk S2. Ambilnya kenotariatan SHCN ya kalau gitu ya. Apa sih gelarnya tuh apa kalau lulus? Sekarang udah diganti Jadi jadi, apa? MKN, bukan makan ya. MKN. Magister Kenotariatan. Oh, magister Kenotariatan. kenotariatan. Kalau Helen SYM ya. SYM gelarnya. Saya suka makan. Yang suka makan. Yang suka Ya. makan. ISM, yang suka makan. Yang suka makan. Oke. Terus Bram, waktu itu udah kuliah, terus gimana ceritanya kamu bisa ngegambar ini nih? Yang mana sih yang 80-nya atau semuanya, Mbak? Semuanya. 80 sama ya tulisannya lah ya. Oh, sama Sebenarnya semua. kalau Sama gambar. Oke. belakangnya bukan. Jadi Filosofinya Iya, gitu, apa belakangnya nih, makan peta Indonesia yang nemuin empu gandring itu. Terus kamu gambar itu gimana sih? Ada perlombaannya atau gimana? Jadi sejak tahun ini Asosiasi Desainer Grafis Indonesia mereka tuh ngebuka kesempatan untuk semua orang bisa ikut ke sayembara logo HUT RI ini. Jadi kalau dari tahun kemarin 71 sampai 79 tuh mereka sayembara tertutup khusus anggota. Sekarang tuh mereka buka nih. Jadi siapapun boleh ikut. Oh, pantasan jadi lebih bagus ya karena lebih varian lebih banyak ya. Puji Tuhan. Dan Semoga ya. muncul
ilustrator muda ya. Terus kamu mengalahkan berapa kandidat nih bisa sampai terpilih? Waktu itu yang daftar itu ada 240 orang. Hah? Jadi kita submit portfolio dan CV gitu, baru dari Dan sana akhirnya saring lagi. kamu dipanggil akhirnya. Iya. Berapa besar tuh yang terpilih sempat? Dari situ 5 besar, baru 5 besar ini Oh, kita iya? yang ngajuin konsep nih, kira-kira logonya Oh kayak suruh gimana sih gitu. suruh nerangin ya, bukan cuma gambar Iya. doang, suruh jelasin. Betul, kita Terus, bikin presentasi Nah kamu gitu. mungkin bisa presentasi sedikit jelasin apa Waduh. nih artinya nih. Filosofinya apa, Apa nih? ini Filosofi? lambang Iya. 8 itu apa menggambarkan apa nih? Jadi kalau yang kita dapat dari kementerian waktu itu adalah tagline-nya nih yang bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Oke. Jadi gimana sih caranya kita menyampaikan ketiga poin itu lewat satu simbol gitu. Oh. Jadi kalau di sini sih aku waktu itu menyimbolkannya yang bersatu berdaulat dari garis yang di tengah. Kan biasa angka 8 tuh tengahnya nggak nyambung kan. Oh iya, kalau ini nyambung tengahnya. Ya ini aku samain supaya dia tuh sama dengan angka nolnya. Luar biasa ya, ada filosofinya ya. Iya. Terus. Jadi itu dari bersatu berdaulatnya dari titik itu, dari garis itu. Terus di pinggirnya ada yang lingkaran tuh yang garis. Itu mungkin aku ngomonginnya sebagai manifestasi kesejahteraan rakyat gitu. Gimana Iya, dari inti yang sama itu tuh bisa menyebar keluar supaya kesejahteraan rakyat pun bisa menyebar gitu. Ih, hebat Seluruh banget ya. Indonesia. Ini kok nggak rata ya? Oh ini memang bidangnya nggak rata. Bidangnya emang nggak rata. Oke deh. Terus Udah antisipasi. apalagi tuh. Nah jadi setelah dari itu sih mungkin bentuk utuhnya itu yang mewakilkan Indonesia Maju. Karena Indonesia Maju kan dasarnya dari bersatu berdaulat Oh, iya? dan rakyatnya harus sejahtera dulu nih. Senang banget ya, pinter-pinter alumni Semak 1 teh. Tepuk tangan dulu dong. Alumni teh, luar biasa. Kenapa alumni Semak 1 pintar? Kenapa? Karena guru-gurunya pintar. Oh, gitu. Oh, Iya, mumpung ada guru di depan saya soalnya. Oh iya Pak Keng. Oh Pak Keng. Kita semua pintar karena Bapak. Iya. Ya. Udah gitu, penjilat nomor 1 ya dia mah. Oke. Terus Bram, katanya yang milih Pak Prabowo sendiri ya? Iya, jadi Oh, waktu itu dari 5 konsep yang diajukan logonya dari kementerian diajukan ke presiden dan presiden yang milih. Oh iya? Iya. Terus sempat ketemu Pak Prabowo langsung? Ketika peluncuran. Oh iya? Iya. Wah, tempo hari gue nitip ke dia. Bram tolong dong, ada salam dari si Ivan buat Pak Prabowo. Disalamin lo, disebut nama lu 3 kali sama di depan Pak Prabowo. Pantesan kemarin dicari sama polisi. Bener, lu kemarin sampai Pak Prabowo nyebut 3 kali nama dia ya. Soalnya Pak Bram kan ngomong, Pak ada salam dari Ivan. Ivan yang mana ya? Nah itu 3 kali sebut nama lu. Bener. Oke. Kita akan sekali lagi nanti ngobrol sama mereka lagi. Yes. Setelah lagu berikut ini. Lagu ini spesial saya kirimkan untuk kakak-kakak kelas saya, Koko Cici, Wis. lulusan 70-an dan 80-an. Oke. Dari judul lagunya aja kita udah lihat kehidupan gaya mereka zaman dulu. Apa Dari tuh? Deep Purple dengan Smoke on the Water. Wih. Wah, asik banget. 92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Iya. Lagu tadi mengingatkan gua pas zaman dulu gua tuh masih suka ngerokok ya. Tapi akhirnya gua udah berhenti tanggal 3 Januari 97. Sampai gua abadikan jadi nomor 3197 dan nomor ATM. Tapi nanti malam gua ganti Jadi nomornya. pinnya itu ya. Udah gua ganti, nanti gua ganti. Oke. Sebelum diganti kita Oke, lakukan dulu. masih bersama dengan Vanessa dan masih dengan Bram. Yes. Lo mau nanya apa sama Vanessa nih khususnya nih? Oke, kita tadi udah ngobrol-ngobrol Vanessa. Seperti kita ketahui bahwa ada seminar kebangsaan ya. Seminar kebangsaan akan dilakukan sekali lagi ya kok tanggal 9 Agustus 2025 jam 8:30 di Yayasan Dana Sosial Parahyangan Jalan Rohana 37. Betul ya, dan tentunya ada narasumber-narasumber yang luar biasa. Salah satunya adalah Kang Farhan yang adalah Wali Kota Bandung. Yes. Lalu ada juga Dr. Joni Toat sebagai Koordinator Bakti Sosial Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung. Dan juga ada Kiai Haji Ahmad Dasuki, betul ya? Ih, Wih, itu yang diketemuin sama Vanessa dulu tuh buat bikin tugas. Yang nolongin dia juga kan? Aduh. Iya. Wah, gue denger cerita. Aku jadi pengen kenalan ya Ntar sama lu- orang baik. Gue sempet baca juga sampai dia ngerayain ulang tahun di NU loh. Oh iya? Ulang tahun ke-23, bener kan? Oke. Iya. Wih. Nanti kalau perlu MC lagi panggil Ivan. Oke. Terus gimana Van? Abis itu siapa lagi pembicaranya? Dan tentunya ini yang ada di depan, Vanessa Shania. Artis Vanessa aktif. Shania, Iya oke. dong. Tapi moderatornya cakep banget bro. Ya, Moderatornya cakep kok. moderatornya adalah Ketua KBA Semak 1 BPK Menabur Bandung, Lim Hendra Irawan. Iya. Keren mereka jadi Iya, nanti iya. moderatornya. Oke, kira-kira dari acara ini nih, kira-kira menurut Vanessa apa sih dampak yang pengen dicapai untuk orang yang dengerin atau hadir di dalam acara ini? Menurut aku tentunya
sewawasan yang pertama dong, karena kan Oke. kita akan mungkin sharing pengalaman masing-masing nih. Iya. Ini kan semuanya orang-orang yang bergelut dalam bidang mungkin lintas agama, baik dari yang Buddha, dari yang Katolik, dan juga dari yang Muslim, dan juga dari pihak pemerintahnya. Wow. Terus yang kedua adalah tentunya solusi, karena Solusi. masalah ini tuh sangat-sangat marak ya dan gampang banget untuk digoreng Betul, dimanapun di betul. sosial media, mau usia berapapun. Apa-apa tuh bawanya suku, apa-apa bawanya Iya, agama. Kenapa iya, iya. sih kita segitunya banget terhadap sesuatu yang harusnya itu menjadi kekuatan buat kita. Itu nggak harusnya bikin kita aja, ih si ini teh, ih si itu teh. Betul. Harusnya Kenapa mah gitu. unity in diversity ya. Betul. Ini malah sengaja di Kayak kok sewot sih orang lain beda gitu, padahal Iya. santai aja nggak sih? santai Gitu. aja, santai aja Van. Pengennya itu melalui seminar ini, kalau yang datangnya orang tua, gimana sih cara orang tua saya dulu, biarin saya mengenal nih, meskipun saya beda-beda banget. Gimana caranya orang tua mendukung, orang tua mensupport, sekolah mendukung, sekolah mensupport, Yes. pemerintah mendukung, dan juga dari yang pihak bedanya juga mereka sangat welcome. Kalau mereka nggak Yes. welcome pun, saya nggak mungkin dong bisa ada di iya. sana Benar, gitu benar. kan. Aku pengen tanya itu loh justru. Iya, iya. Kok Kamu bisa? minta izinnya ke mami, papi kamu tuh gimana untuk datang ke sana dan Nah kamu itu sendiri dia, lagi. apalagi kan aku perempuan, Nah, itu dia. perempuan, Chinese, Kristen, Yes. sendiri. Sendiri? Pada saat itu datang, anggaplah kayak ke tempat yang sangat berbeda, bapak-bapak semua, bapak-bapak tua yang beda banget. Tentunya izin ke orang tua itu ditolak dong, masa diterima? Oh iya, Iya, terus iya, gimana dong? Ditolak, karena mereka wajar aja sih takut ya anak perempuan. Iya. Terus juga ini selama BPK berdiri belum ada nih topik Iya. satupun tentang lintas agama karena sensitif. Yes, yes. Takut merusak nama sekolah, merusak nama keluarga, takut jadi masalah gitu. Betul. Bukannya lulus SMA malah di penjara kan, gini kalau salah nih bahaya Tapi nih gitu. aku bisa membayangkan kalau orang tua dia akhirnya memberi izin. Karena kan pertama mau tentang Tiongkok nggak boleh. Rusia nggak boleh. Tiongkok nggak boleh. NU pasti boleh. Soalnya dia ngancemnya kalau nggak aku ke Korea Utara nih. Kalau Korea Utara sampai hari ini dia mungkin masih ditahan. Aduh. Iya. Dan kamu mati nanti rambutnya pasti dibob. Ya, Korea susah tuh gaya rambut. Korea. Terus akhirnya gimana sampai akhirnya dikasih? Dikasih izin gimana tuh? Akhirnya dibilangin gini awalnya kayak, ya udah datang, tapi jangan lama-lama. Siang datangnya, begitu pulang sekolah, datang sebelum maghrib kamu udah pulang. Oke, Iya, siap. iya. Terus untuk kayak biar nggak aneh banget ya datangnya, minta nih surat pengantar waktu itu ke SMAK 1, tolong dong, masa tiba-tiba halo, saya Vanessa, saya mau penelitian, kan aneh banget Iya, iya. nih. Mintalah surat pengantar, mereka pun ketika ngelihat aku bingung. Gitu ya. Karena ini siapa ya? Ini anak kecil nih siapa Iya, nih? iya, Pakai seragam SMAK 1 banget nih iya, datang iya, ke iya. NU pada saat itu. Wow. Mereka bingung. Jadi begitu aku datang, ngeguyup semua diskusi. Bentar Iya, ya, iya. kita ke belakang dulu. Oh ya? Diskusi karena mereka Waduh. bingung. Ini Kebayang harusnya nih. sama siapa nih? Ini siapa nih gitu yang Wow. harus membantu dia siapa gitu Iya. kan. Biasanya datang sih untuk penelitian, tapi misalnya dari universitasnya Muhammadiyah contoh, Iya. atau dari UIN gitu. Nggak ada tuh dari, UIN BPK Sunan Gunung Penabur. Jati bisa Iya. datang ya. Iya, Ini iya. dari SMAK 1 BPK Penabur, SMAK 1 ya. Sekolah menengah atas Kristen ya. Nah, itu dia. Oke, terus Iya, jadi mereka pun bingung pada saat itu. terus kira-kira menurut kamu apa yang membuat mereka akhirnya Mau terima. mau terima kamu untuk penelitian? Cantik dong yang pertama. Oh, cantik. Oh, benar. Enggak, bercanda. Enggak, memang betul kok. Kan Serius. kata Koko Teo tadi begitu memang. Iya, memang Iya. cantik. Mungkin karena pertama penasarannya ini mau ngapain. Yep. Iya, Gitu. iya. Kedua kan punya surat pengantar Iya, dari iya. sekolah. Oh mungkin dari sekolahnya dikirim Iya, iya. untuk ke sini gitu. Akhirnya mulailah wawancara. Ya udah beres lah Oke. data-datanya. Gitu. Yang penasaran sih akhirnya kenapa bisa kamu diterima di PWNU ini dan menjadi anggota pergunung, apakah kamu melamar atau kamu dilamar? Gimana ceritanya kok bisa? Jadi sebenarnya pada saat itu mikirnya setelah karya tulis udahan dong. Kan kebutuhan kita udah beres. Mereka juga udah finish. Selesai, semuanya selesai. Yes. Nah, tapi ternyata ngobrol-ngobrol gitu asik juga nih tukar pikiran di situ karena waktu itu banyak ruangan-ruangan yang isinya enggak semua bapak-bapak ya, ada juga yang seumuran aku pada Iya, saat iya, itu. iya. Jadi kayak kalau kita si SMA-nya tapi Oke, versi oke. Islam di sana. Iya, iya. Terus juga ada yang ibu-ibu, Yes. tete-tete di situ ada. Oke. Seru juga kok kayak
ya santai aja kayak temen gitu. Jadi setelah beres penelitian ini lanjut nih, Sa datang dong, kita lagi mau ada apa bukber, ayo aku datang. Nanti yang bagian ngicip makanan aku kan mereka belum boleh buka nanti. Lokasinya di mana tuh? PWNU, Sa datang. Oke. Iya. Sa ini ada waktu itu ada anaknya Gus Dur, Mbak Inayah Iya. Wahid di Wow. acara peringatan International Diversity Day. Sa ayo Sa, ini juga dia pegiat kan. Dulu almarhum Gus Dur kan giat banget nih untuk Betul. memperjuangkan Iya, bahkan iya. kita Chinese gitu. Wow. Wah, ini kayaknya gue banget Iya, nih iya. gitu. Termasuk Ko Hendra ya dulu ya. Iya, gitu Temenan kan. sama beliau ya. Terus apa kayaknya lagi? orang yang Terus akhirnya open minded gitu. terus gimana sampai kamu jadi bisa mengisi di Pergunu ya, Persatuan Guru NU. Hebat. Jadi awalnya sih cuman kayak datang dong ramein acara, ya Oh. bantu dong. Kan Yes, dulu yes. juga aku dibantu. Tapi lama-lama tuh kayak ya udah, kamu kan sering ngisi ini dan itu, kamu saya daftarin aja ya ke Pergunu. Terus aku nanya iya. langsung, emang jadi guru? Iya, guru kan nggak usah secara formal ada di Iya, sekolah. Kamu Oh. memberikan wawasan dimanapun, kamu educate people dimanapun, kamu adalah guru, Wow. menjadi panutan gitu. Jadi Iya, didaftarin pada saat itu, Iya, kirain bercanda. Oh, taunya beneran. Tahunya beneran. Oh, berarti mereka juga menerima masukan tuh pengajaran-pengajaran gitu Iya, ya jadi- tentang public speaking mungkin bisa ya. Bisa, Mau daftar pasti. Ini pasti mau daftar deh. Tolong daftarin Mau dong. daftar mau langsung. daftar ah. Oke. Iya. Nanti kita kembali dengan Vanessa lagi ya. Ini dengan Bram nih. Habis ini what's next? What next? Habis ini kamu mau punya cita-cita mau bikin logo buat siapa lagi nih? Karena kan banyak orang jago bikin logo tapi nggak tahu artinya, nggak punya Betul. filosofinya kan. Iya. Oh dia kan ngerti filosofinya nih. Habis ini kamu mau bikin logo apa nih? Logo NASA mungkin apa? NASA kayaknya ada artinya nggak? Ada pasti ya. NASA seru sih kayaknya. Oh, Soalnya iya? aku dari dulu kalau ditanya waktu SMP cita-cita mau apa? Jadi astronot. Jadi astronot. Ya. Tapi Bram pasti bisa asal Bram mau rajin berlatih dan minum Milo setiap hari ya. Oke, Bram, kamu pengen nyiptain logo apa nih yang terdekat nih? Pengen lagi ngincer logo apa nih? sebenarnya kalau ngincar Soalnya jaringan keluarga besar alumni itu kenceng. Banyak. Oke. Siapa tahu kamu nanti mau ganti logo Amidis, Iya, siapa iya, tahu. iya. Atau maestro. Kalau aku sebenarnya Dia ketawa tuh dia. Iya. Gimana? Aku sebenarnya seneng ngerjain apapun sih. Jadi kalau di kantor kita juga memang industrinya sangat macam-macam banget nih Iya, ngerjain iya. logo tuh. Pernah juga ada law firm yang datang ke kita pengen redesign logonya nih. Oh. Karena mereka anak-anak muda nih, law firmnya Yes, masih yes. sangat baru. Pengen bawa spirit yang baru. Kalau kita ngelihat law firm lama-lama kan mungkin ya gitu-gitu aja Oke. logonya yang baru pengen seperti apa. Pernah ada juga industrinya agrikultur waktu itu perkebunan. Oke. Ke kita minta juga gitu. Jadi sebenarnya aku sih sangat seneng kalau ngerjain sesuatu yang baru gitu. Wow. Kayak masuk ke industri baru sebagai desainer kan harus apa ya bisa dibilang role playing lah ya. Kayak Iya, kita iya. harus tahu nih gimana sih cara industri ini bekerja gitu. Iya, Jadi iya, emang seru banget kalau dapat Wah, industri-industri baru. Hebat ya. Saya punya pertanyaan yang sebenarnya buat Bram nih. Sok silakan. Gimana caranya untuk kamu bisa bersaing dengan AI yang sekarang dengan sangat mudah bikin logo? Iya. AI memang sekarang jadi kekhawatiran banyak orang juga ya. Kita lihat juga mungkin udah gampang banget lah bikin gambar sekarang pakai AI tinggal masukin prompt doang udah selesai dan segala macam. Cuman mungkin sebagai ya desainer kan sebenarnya ada sentuhan manusianya juga gitu. Kayak kita itu. sebagai manusia punya pemikiran juga sebenarnya yang tepat tuh seperti apa sih, yang baik untuk project ini tuh seperti apa sih. Mungkin value-value itunya yang harus kita terus kembangkan gitu. Gimana bukan cuma sekedar oh jago gambar atau jago teknisnya aja mengeksekusi, tapi gimana sih pemikiran di balik itu, konsepnya apa, dan itu Yep. mungkin yang jadi value paling penting gitu nantinya. Asik. Hebat ya Bram tuh ya. Benar. Bram, gimana nih supaya penonton, anak-anaknya ini bisa menjadi ilustrator logo yang terbaik untuk dunia ini? Langkahnya pertama apa nih mungkin Bram? Langkahnya mungkin pertama mungkin gak harus semua orang jadi ilustrator juga ya. Nggak ya? Dan gak harus juga jadi profesi lain. Yes. Nanti dia Jadi makin banyak saingan soalnya. Oh enggak. Ya. Sebenarnya lebih ke kalau ngelihat misalkan oh ini anaknya kayaknya bakatnya apa nih, ya didukung ke arah sana aja. Nah, gitu. iya. Mungkin betul. kalau dari dulu aku gambar-gambar di buku, kalau dibilangin kamu jangan gambar-gambar, jangan seperti Oh jangan seperti itu." dilarang-larang kalau anak-anak ngegambar ya. Iya. Justru tuh kreatif ya. Siapa tahu malah di sana gitu. Atau Oh. anaknya teterekelan ke pohon, siapa tahu jadi atlet. Siapa gitu. tahu panjat tebing ya. Betul. Jadi Atau enggak jadi maling. Kalau perlu cat di rumah yang bisa dihapus lagi ya. Jadi anak-anak bisa menggunakan whiteboard segede-gedenya ya. Kamu juga suka gitu dulu ya?
Dikit lah. Oh, oke. Terus terus apa lagi? Terus sekolah yang harus ditempuh apa? Sekolah apa? Kalau untuk menjadi, mungkin aku title-nya sebagai desainer ya, graphic designer, itu emang pendidikannya ada pendidikan desain komunikasi visual atau DKV ya. Betul. Oke. Kamu dulu kuliah di mana? Di ITB. Di ITB? Iya. Hebat Saya juga dulu sering ke ITB dulu. Makan. Bukan, saya dulu nge-grab nganterin orang ke ITB. Oke, terus. Iya. Jadi secara pendidikan emang ada khusus DKV dan Oh. peminatannya pun itu macam-macam. DKV Iya, itu iya. nggak cuman bikin logo doang. Oh, DKV sama seni rupa beda ya? Beda bidang ya? Bagian DKV ya? itu di bawah seni rupa. Oh. Jadi seni rupa tuh ada desain interior, Iya, ada desain produk, Oh, ada ya? DKV, ada kria, ada Wah, seni murni. hebat ya. Gitu. ITB otak encer dong, bisa masuk UI, bisa masuk Iya. ITB. Ini orang-orang pinter. Lulusan SMAK 1. Hebat ya. Guru-gurunya pinter tadi. Kamu bilang. kuliah di mana, Van? Ah, jangan ngomong ah. Oke, malu ya? Enggak juga. Oke. Terus udah gitu ada S2-nya nggak sih kalau desain begini? Ada. Apa-apa? S2-nya memang mungkin mendalami keilmuannya lagi. Jadi Oke. untuk orang-orang yang pengen lebih mungkin berpikir secara strategis atau malah ke arah pendidikan, S2-nya itu emang ada gitu. Kamu sendiri? Kalau aku senengnya sebenarnya lebih ke ngerjainnya. Jadi aku emang fokusnya ke keprofesian. Jadi sejak lulus S1 sampai sekarang aku pun emang udah kerja di bidang ini selama 9 tahun di sana terus gitu. Hebat. Memang nggak mau S2 untuk desain nggak ya? Belum sih. Belum ya? Mungkin nanti kalau kepikiran kayaknya aku perlu ngedalamin ini, mungkin aku selalu terbuka juga sih. Kita doain lah ya Yep. supaya mereka nggak bosan-bosan sekolah ya Iya. dan mengabdikan ilmu buat masyarakat luas gitu. Kalau Vanessa sendiri sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang masih lagi menuju pengangkatan notaris. Oke. Jadi kita memenuhi kewajibannya kayak kewajiban magang, untuk seminar, ujian kode etik gitu-gitu. Jadi aku kerja di kantor notaris. Di? Sekarang di Sukabumi. Jauh. Jauh lumayan. Wow, hebat ya. Iya. Sambil nunggu-nunggu juga hari bahagia yang segera akan tiba berapa bulan lagi? Doain aja Hah? itu. Berapa bulan lagi? Ya mudah-mudahan secepatnya aja. Secepatnya ya. Ya, Mario, secepatnya. Oke. Ya. Bakal dirayain di Bandung apa di Jakarta? Kita pasti datang lah kalau diundang. Ya. Semua sealumni lah kita. Pasti kita datang. Ya, liur alumni tuh datang 15.000 mana tuh. Oke. Kalau Bram sehari-hari sekarang kesibukannya apa? Sehari-hari. Kerja juga sama. Di mana? Di Thinking Room. Jadi Thinking Room. Betul. Oh. Thinking Room itu studio branding dan graphic design gitu. Jadi Studio. Oh, di mana tuh? kita basicnya di Jakarta sebenarnya. Tapi Thinking sejak Room, keren banget ya. ruang Wow. berpikir kalau itu. Ruang berpikir. Iya. Ngomong-ngomong lu tahu nggak kalau Apa tuh? istilah dining room itu yang ciptain orang Indonesia, orang Jawa. Kenapa? Aslinya dining room. Jadi dining room. Gak penting banget ya. Oke, kita akan tetap kembali sama mereka dan kita dengerin sebuah lagu spesial kali ini buat anak-anak lulusan 80-an. 80-an, oke. Dari Genesis dengan I Cannot Believe It's True. Gak percaya mereka hebat begini. I Oke. Cannot Believe It's True. Alright, itulah tadi Phil Collins dengan I Cannot Believe It's True. Itu zaman waktu gua SMP banget nih lagu. Wih, Ya, SMP. SMP tuh gua udah mendengar lagu-lagu yang seperti ini ya. Wis. Aduh, kata kenapa nih tahun-tahun sekarang kok lagu-lagunya gitu-gitu aja ya. Makanya katanya sih udah habis melodi di tahun 80-an. Udah dimakan semua udah. Dimakan semua udah, maaf. ya. Oke. Oke, Van, kita akan Yes. mau berakhir percakapan dengan Vanessa dan sama Bram nih. Yes. Kira-kira apa yang lu tanya terakhir nih buat Oke, mereka? boleh nggak kita minta Vanessa dan Bram masing-masing kasih satu kalimat penutup deh untuk perjumpaan kita Yes. malam ini, sore ini. Seperti closing statement yang Closing kira-kira statement. biar nancep di hati pemirsa yang ada di rumah gitu. sekarang, di jalan, yang mereka lagi dengerin maestroradiobandung.com, Yes. website, live, atau juga nanti yang nonton di YouTube, ya. Kemudian juga yang dengerin radio sekarang nih. Iya, Mungkin Anda live, sedang live. ada di mana aja Anda bisa dengar ya. Yes. Mungkin Vanessa mau ngomong apa nih? Kasih pesan apa? Satu kalimat ya. Satu kalimat, satu kalimat pakai Satu koma. kalimat panjang. Oh, ya. sampai koma sampai 3 hari nggak apa-apa lah. Pokoknya jangan ada Singkat titiknya kok, tapi. singkat, Oke. singkat banget. Silakan. Oke. Satu kalimat untuk yang lagi dengar di sini ataupun di YouTube ataupun di radio, utamanya adalah kasih. That's all. Wih. Apa? Utamanya Adalah kasih. kasih. Yes. Wow. 1 Korintus 13:13 katanya. Gitu ya. Beda pendeta mah beda Ya, kalau Bram, satu kalimat yang kira-kira mau Bram tanamkan sama pemirsa. Ya, kalau dari aku sih mungkin apapun cita-cita kalian atau apapun yang kalian pengen, selama kalian percaya bahwa itu benar, pasti ada jalannya dan dijalanin aja.
Pasti ada jalannya, dijalanin aja. Wow, udah nikah belum? Sudah. Sudah nikah. Wow, udah kan udah ketemu jalannya dia. Ya, dan kita berdiri yuk. Oke. Kita akan lihat ketua alumni akan memberikan sesuatu buat mereka, enggak? Bukan, ya, buat nanti kita bagi-bagi buat. Oh gitu. Mungkin ketua alumni akan Menyampaikan sesuatu? menyampaikan sesuatu untuk Vanessa Shania dan untuk Bram. Ya, untuk kalian berdua, sungguh from the bottom of my heart, saya bangga sekali. Karena maksudnya kita punya alumni sekian ribu dan setiap alumnus punya kelebihan masing-masing. Wow. But what you have is really something special. Wow. Ya, jadi terima kasih udah menjadi bagian dari keluarga kami, keluarga besar alumni SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Dan terima kasih di waktu-waktu indah kalian yang sangat produktif seperti ini, kalian nyiapin waktu mau berbagi untuk kita alumni yang lain, untuk kita keluarga besar ini dan untuk acara-acara kita dalam rangka 60 tahun HUT SMAK 1 BPK Bandung. Oke. Sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber, juga untuk keluarga besar alumni SMAK 1 BPK Bandung. Silakan Vanessa dan Bram akan meninggalkan segera panggung dan kalian boleh datang ke basarnya Hellenism ini ya untuk beli apa saja yang kalian mau ya. Jangan lupa Bayar. Oke. Terima kasih. Silakan Bram sama Vanessa. Sampai jumpa lagi. Sukses ya. Sampai jumpa. Seminar Kebangsaan 9 Agustus ya. Oke. Ya gimana Ko Hendra? Mau ngobrol sama Ko Hendra nih sekarang nih. Ya aduh. Sambil duduk nih. Sambil duduk aja ya. Oke. Ko Hendra, dalam waktu singkat nih sebagai penutup. Kita mau sebentar lagi udah menutup ya. Dan Ko Hendra, kira-kira acara yang perlu atau Ko Hendra mau ngasih pesan-pesan khusus apa nih buat pemirsa di rumah atau di kantor di mana saja? Jadi sekali lagi rekan-rekan semua Koko Cici Dede, alumnus, alumna SMAK 1 BPK Penabur Bandung, kita tahun ini mempunyai satu yang luar biasa, yaitu sekolah kita ulang tahun ke-60. Nah, kita ingin sekali mengucapkan syukur atas perjalanan 60 tahun sekolah kita. Nah, untuk melakukan ini saya betul-betul berharap kita semua bisa berkumpul, bersekutu bersama dengan acara-acara yang ada. Dan yang terakhir, yang paling penting, ketika kita hadir, ketika kita berkumpul, kita harus bisa berdampak. Nah, jadi betul-betul saya berharap sekali kita semua dapat hand in hand, ya, berpegang tangan melakukan ini bersama-sama. Oke, kalau tadi sempat dibilang bahwa 11 bulan ya ada acara dalam rangkaian 60 tahun SMAK 1 BPK ini. Ada acara apa yang besar-besar nih yang kira-kira bisa disampaikan sama semua? Jadi seperti yang saya katakan tadi di pertama, kita akan ada gladi resik yang paling dekat nih. Pertama, tanggal 16 Agustus jam 7 pagi di Town Center 2 atau di tempat parkir depan IKEA. Itu untuk acara Video 1000, di mana kita ingin melakukan satu gerak lagu sama-sama dalam secara kolosal. Lalu yang paling dekat, yang tadi baru kita bicarakan, hari Sabtu 9 Agustus, 8.30 sampai jam 11, itu seminar kebangsaan. Lalu 13 September, ini juga acara gede ini, kita berharap minimum 1.000. Kita akan mengadakan family. Ini kata kuncinya, family. Fun. Walk and run. So it must be fun. It must be a things with the family. And then we do it with walk and run. 13 September pendaftaran udah dibuka, ada di website kami. Kita ada booth di sana, booth keluarga besar alumni. Ya, silakan bisa ini kan. Untuk yang online, kunjungi IG kita. KBA SMAK 1 BDG. Lalu acara ini akan dimulai di Bumi Hejo. Kita start di Bumi Hejo, Kota Baru Parahyangan. Jam 6 pagi, tanggal 13. Siap. Ya. Dan yang paling penting, puncak 22 November.
itu nanti kita akan singgung di program-program berikutnya. Oke, Asik. ya. Kita akan reuni akbar Walk besar-besaran. and run, jangan hit Walk and run ya. Ya. Walk and run ya. Mungkin kalau boleh, kalau ada waktu sedikit kita mau bagi-bagi dikit nih untuk Oh, yang boleh ada dong, di sini. boleh mungkin. dong. Boleh. Ya, Boleh dong. Oke. Kita ada 5 bag yang kita bisa pakai untuk shopping. Lalu kita ada 2 laser printed tumbler kita. Wow. Waduh. Ya, yang kita juga jual untuk merchandising. Oke. Oke. Tapi kita akan bagi di sini. Baginya Kalau mau bisa. buat siapa nih? Siapa aja terserah. Oh, gitu ya. Oke. Siapa di sini yang udah daftar family walk and run? Family walk Ada? and run. Boleh? Yang udah daftar boleh angkat tangan di sini. Yang sudah daftar family walk and run. tanggal 13 September ada? Ada nggak nih? Ada? Oke. Mungkin kuis aja ya. Kuis. Oke. Tanggal berapa? Hmm. Kalian gampang banget ya tanggal berapa ya. Kenapa? Oke. Kumpul di mana? Kumpul. Ya. Oke. Kumpul di mana? Gladi resik yang akan Yang dilakukan. Video Serebo itu kumpul di mana? Kumpul di mana? Boleh? Ada yang bisa jawab? Kalau Boleh? bisa jawab kita kasih Boleh. hadiah. Hadiahnya ada? Silakan mau jawab. Kumpul di mana nih? Nanti kita mau ada acara apa sih? Yang kumpul di mana itu tuh? Mau acara apa sih itu? Gladi resik video Gladi Resik Sarebu. Video Serebo. Kumpul di mana? Ada yang tahu Ada di yang mana tahu? tempat kita kumpul Gladi resik video Sarebu Oke. Di tanggal mana? 16 Agustus jam 7 pagi. Betul ya? Kumpul di mana? Kumpul di mana? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu maju ke sini. Tahu nggak? Nggak tahu. Wah, kok nggak tahu? Kumpul di mana? Tanya mami. Kumpul di apa sih tadi tahun apa? Town Center 2. Town Center 2 itu Town ada Center. di mana gitu aja lah ya. Town Center 2 itu ada di mana di wilayah KBP gitu ya. Oke. Iya. Ya, ada yang bisa jawab? Mana nih? Itu tuh yang teman-teman? yang di belakang. Tuh, ayo sini jawab. Ayo sok Sini, sini, sini. jawab. Ya, di sini. Hadiahnya aku bawa dulu ya. Iya. Ya, silakan. Oke, di mana? Town Center 2 Iya, IKEA. IKEA betul. Di mana? Pak. Town Center 2 tuh di mana? IKEA. Di mana? IKEA di tempat mananya? Di tempat mananya IKEA? Tempat parkir. Di tempat parkir. Ya. Di tempat parkir. Ketemunya jangan di dalam IKEA-nya ya. Oke. Belum buka Hadiah soalnya. spesial silakan diberikan. Hadiahnya. Oke. Ya, ini adalah sebuah. Oh, tepuk tangan dong buat pemenangnya. Luar biasa nih. Yes. Oke. Udah? Lagi? Ya udah, kalau Oke. gitu. Dan dari Bumi Pancasona, Kota Baru, Parahyangan, Bandung. Ini Bandung apa? Bandung Barat ya? Bandung Barat. Iya. Pada larang. Kabupaten Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat Bandung ya. Barat. Semoga nggak diganti namanya ya. Oke. Ya, kami makasih. Bye. Bye. Dan kita akan undur diri. Yes. Saya Theophilus Tianto. Dan saya Ivan Filipus. Kita akan undur diri. Tapi, Van, Yep. kita perlu reuni-reuni terus ya dengan Yep. semua angkatan. Kenapa? Yeah. Karena kalau kita bersatu, if we unite together, we will survive. Yes. Lagu terakhir, I Will Survive dari Kate. Bye. Asik. Bye.